Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama itu tentang kelembagaan agribisnis, di mana kita akan belajar tentang konsep dasar dalam lembaga agribisnis, kemudian contoh kelembagaan agribisnis di Indonesia khususnya. Jadi masuk kita kepada slide yang pertama, pendahuluan. Kelembagaan agribisnis ini, jadi kelembagaan agribisnis ini berperan penting. Dia berperan penting dalam mengatur hubungan antara pelaku agribisnis mulai dari produksi, kemudian pemasaran, kemudian pembiayaan, dan hingga distribusi. Jadi produksi ini itu adalah tempatnya petani, kemudian pemasaran itu mulai dari kelembagaan, kemudian pedagang, kemudian tengkulak, itu masuk kepada pemasaran. Pembiayaan itu seperti kredit usaha rakyat, bank, kemudian hingga distribusi. Institusi ini membantu meningkatkan efisiensi posisi tawar dan daya saing. Jadi kelembagaan ini dia itu akan meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan posisi tawar yang dimana pada saat produksi hasil panen yang dihasilkan oleh petani itu akan tetap akan tetap stabil, dia tidak turun dan dia tidak naik karena adanya kelembagaan ini. Kemudian definisi kelembagaan ini memiliki kelembagaan ini berfungsi dalam berbagai aspek. Kelembagaan agribisnis ini adalah seperangkat aturan, norma, dan organisasi yang mengatur interaksi antara pelaku dalam sistem agribisnis. Jadi kelembagaan ini memiliki aturan, memiliki peraturan, memiliki norma dalam mengatur interaksi petani dengan pedagang, petani dengan tengkulak, petani dengan kelembagaan, petani dengan bank gitu. Jadi itu adalah tugas dari kelembagaan, adanya peraturan yang mengatur antara si petani dengan bank kredit usaha rakyat, si petani dengan tengkulak, itulah dari kelembagaan tersebut. Eh, Jenis-jenis kelembagaan agribisnis yang pertama itu kelembagaan produksi. Kelembagaan produksi ini adalah kelompok tani. Jadi yang kita temui itu yang sering saudara dan saudari lihat itu kita pernah turun ke desa melihat ada kelompok tani, kemudian gapoktan, gabungan kelompok tani, kemudian koperasi produksi itu masuk ke dalam kelembagaan produksi. Yang kedua itu kelembagaan pemasaran, di mana kelembagaan pemasaran ini ada koperasi. Yang sering kita lihat itu ada koperasi simpan pinjam, koperasi kopi, koperasi tentang kelapa sawit. Jadi itu adalah koperasi. Ada koperasi pemasaran, kemudian asosiasi dan kemitraan. Yang ketiga jenis kelembagaan agribisnis itu adalah kelembagaan keuangan, bank pertanian, kemudian koperasi simpan pinjam, kemudian vintage. Dan yang keempat itu adalah kelembagaan pendukung, penyuluhan, riset, dan perguruan tinggi. Jadi kelembagaan pendukung ini perguruan tinggi masuk ke dalam kelembagaan pendukung. Jadi tentang penelitian-penelitian, jadi perguruan tinggi itu masuk ke dalam kelembagaan pendukung. Jadi penyuluh itu juga sebagai lembaga pendukung dalam memberikan informasi tentang teknologi, dalam memberikan inovasi tentang seputar pertanian, kemudian inovasi-inovasi tentang teknologi pertanian. Jadi itulah kelembagaan pendukung. Ada 4 yang perlu diingat jenis kelembagaan ini: kelembagaan produksi, kelembagaan pemasaran, kelembagaan keuangan, dan kelembagaan pendukung. Jadi selanjutnya peran kelembagaan agribisnis itu mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi misalnya biaya panen dari sawah ke tengkulak itu akan berkurang gitu. Jadi adanya peran kelembagaan ini kemudian akan mengurangi biaya dari sawah ke pasar gitu. Jadi itulah mengurangi biaya transaksi. Kemudian yang kedua itu memperkuat posisi tawar petani. Jadi memperkuat posisi tawar petani itu dia harga yang ditawarkan petani itu dia tetap gitu, tetap dan tidak ada kenaikan, kemudian tidak ada penurunan harga yang ditawarkan oleh petani akibat adanya peran dari kelembagaan agribisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, itu memberikan akses informasi dan teknologi. Jadi lembaga ini akan memberikan akses informasi, kemudian teknologi seputar inovasi teknologi terbarukan. Jadi sehingga petani ini tidak ketinggalan dalam proses informasi dan teknologinya gitu.
Kemudian yang keempat, memperluas akses pembiayaan. Ya, jadi petani ini tidak memikirkan lagi bagaimana untuk modal dia berusaha tani, untuk modal dia ini, untuk modal dia itu. Jadi sudah ada diberikan oleh kelembagaan itu dalam akses pembiayaan modal usaha taninya, eh, mulai dari pembukaan lahan sampai dengan dia panen gitu. Mulai dari pembukaan lahan, kemudian penanaman, kemudian perawatan, sudah ada pembiayaan yang diberikan oleh kelembagaan. Kemudian yang kelima, menjembatani petani dengan pasar, jadi mempermudah mempermudah petani dalam menjual produksinya gitu. Itulah peran kelembagaan agribisnis. Contoh lembaga produksi ini kelompok tani Poktan dan gabungan kelompok tani menjadi wadah koordinasi antar petani. Jadi lembaga produksi ini menjadi wadah koordinasi seputar pertanian, kemudian seputar pasar. Jadi mempermudah petani lah dalam mendapatkan informasi seputar harga, seputar teknologi yang ada. Kemudian contoh Gapok Tani Jawa Tengah yang mengelola penggilingan padi mini. Selanjutnya itu contoh lembaga pemasaran Koperasi Susu di Jawa Barat, di mana Koperasi Susu di Jawa Barat ini dia mengatur pengumpulan susu peternak, kemudian menjual ke perusahaan besar dengan harga yang lebih stabil. Kan kita lihat nih lembaga pemasarannya, dia memberikan harga yang lebih stabil, tidak ada harga turun, kemudian tidak harga naik. Jadi dia stabil yang didapatkan oleh petani, agar petani mendapatkan keuntungan yang besar gitu, dan membuat petani lebih sejahtera. Kemudian yang ketiga itu membantu meningkatkan pendapatan peternak. Jadi dengan harga yang stabil itu otomatis peternak itu akan mendapatkan pendapatan yang stabil juga, akan meningkatkan pendapatan peternak juga. Kemudian sehingga menyebabkan kesejahteraan petani itu ada. Kemudian yang ke contoh lembaga keuangan, contoh lembaga keuangan itu adalah KUR yang sering saudara dan saudari pernah lihat di desa. Itu KUR, Kredit Usaha Rakyat. Jadi Kredit Usaha Rakyat ini adalah program pemerintah untuk mendukung permodalan petani. Jadi petani itu tidak lagi dia memikirkan bagaimana untuk mendapatkan modal, kemudian tidak lagi berhutang-hutang ke tengkulak, kemudian tidak lagi memikirkan susahnya untuk pembukaan lahan. Jadi sudah ada diberikan oleh program pemerintah Kredit Usaha Rakyat, kemudian disalurkan melalui Bank Umum atau BPR. Kemudian yang ketiga itu membantu akses modal usaha tani, mulai dari mulai dari pengolahan lahan, kemudian penanaman, kemudian perawatan sampai dia panen, diberikan oleh Kredit Usaha Rakyat ini. Selanjutnya yang kesembilan, contoh lembaga pendukung penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian ini dia memberikan informasi terkait teknologi, terkait inovasi, kemudian mulai dari inovasi penanaman, inovasi budidaya. Jadi semua itu diberikan oleh penyuluh gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani. Saudara dan saudari pernah lihat bagaimana si penyuluh itu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani kan. Kemudian contohnya Balai Penyuluhan BPP yang di setiap kabupaten itu sudah pasti ada, sudah pasti teman-teman dengar bagaimana BPP itu. Tantangan kelembagaan agribisnis adalah yang pertama itu lemahnya manajemen organisasi. Jadi tantangannya itu masih lemah manajemen dalam organisasi. Kemudian rendahnya partisipasi anggota. Jadi rendahnya partisipasi anggota petani ini, mungkin petani beranggapan bahwa kelembagaan agribisnis ini tidak ada keuntungan yang didapatkan, tetapi keuntungan dengan adanya kelembagaan ini sangat banyak untuk menstabilkan harga, kemudian untuk menjangkau pasar. Jadi itulah petani ini beranggapan bahwasanya kelembagaan ini tidak ada manfaatnya, sehingga membuat rendahnya partisipasi anggota. Kemudian yang ketiga, terbatasnya akses permodalan. Yang keempat, minimnya inovasi digital. Yang kelima itu adalah dukungan kebijakan yang belum optimal. Belum ada dukungan kebijakan yang optimal. Pertanyaan diskusi setelah kita panjang lebar membahas tentang konsep dasar dari kelembagaan agribisnis dan contoh-contoh kelembagaan agribisnis, ada beberapa pertanyaan
Saya mengajak saudara dan saudari itu berdiskusi, menurut Anda kelembagaan agribisnis apa yang paling efektif dilaksanakan di daerah saudara dan saudari, kemudian jelaskan dengan memberikan contoh nyata peran dan dampaknya bagi petani. Mungkin demikian penjelasan singkat ini pada pertemuan pertama kuliah kelembagaan agribisnis yang membahas tentang konsep dasar kelembagaan agribisnis dan contoh kelembagaan agribisnis. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.